Halo teman-teman, di sini sebelum membuat aplikasi konverter ukuran sepatu, kami terlebih dahulu mendesain di website yang bernama Figma ya teman-teman. Dan di sini kami juga udah membuat contoh desain aplikasi karena tidak berbeda jauh dari aplikasi yang akan kita buat nanti di NetBeans. Nah, sebelum itu kami menyusun dan merapihkan terlebih dahulu di sini di website Figma. Karena mungkin ini bisa dibilang visual kasarnya. Jadi kami nanti akan menggunakan desain ini di aplikasi NetBeans-nya. Begitu teman-teman. Nah, di sini kita rapi-rapihkan terlebih dahulu pada bagian nomor, waktu, jenis, input, atau ya yang lainnya. Kita rapikan terlebih dahulu ya, teman-teman. Kenapa harus dirapihkan, teman-teman? Karena agar terlihat menarik dan enak dipandang oleh kita semua. Begitu ya. Oke teman-teman, dan di samping ini tuh desain yang tadinya akan kami pakai namun tidak jadi ya teman-teman. Jadi kami akan menggunakan yang tadi kami jelaskan. Nah, baiklah, mungkin kurang lebihnya tampilan desain kami itu akan seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sebelumnya kita masuk ke logika tombol pada bagian paling atas, lalu kita siapkan beberapa bahan variabel globalnya. Berikutnya kita klik pada bagian package my company TPLP 034. Pada bagian ini fungsinya ibaratkan nama, alamat rumah, atau tempat folder kita menyimpan file codingan biar rapi dan gak ketuker sama materi kuliah atau tugas lainnya. Baik, di sini saya akan memberikan gambaran teruntuk aplikasi yang akan kita buat dari desain ini, yaitu yang pertama mungkin pada bagian ukuran sepatu. Ya bisa dibilang pada ukuran sepatu ini berbeda dengan Indonesia dengan US atau Amerika Serikat. Jadi cara kerjanya, misalkan pria, kalian klik, terus kalian ketik di sini ukuran sepatu, ukuran kaki kalian itu berapa, misalnya 25, kita konversikan, nanti hasilnya akan muncul di sini. Lalu cara untuk simpan di log riwayatnya itu dengan kalian klik ini di sini. Nanti log riwayatnya akan muncul di sini dan juga akan tersimpan juga di MySQL. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kalian yang belum tahu, kalau untuk membuat konverter sepatu ini kita menggunakan glabel ya. Label ini kalian drag lalu kalian buat. Misalnya saya contohkan kasarnya seperti ini. Misalkan kalian drag di sini, kalian ketik untuk
apa, misalnya seperti ini kayak ukuran sepatu, enter. Nah, ini biasa dipakai buat judul-judul aja, kayak misalnya konverter ukuran sepatu, jenis kelamin, input ukuran panjang kaki, hasil konversi Indonesia, US, UK, dan JP. Nah, itu biasanya pakainya label G-label ya. Ini kita hapus. Nah, untuk menggunakan untuk tabel pada pria, wanita, dan anak, kita menggunakan ini G toggle button. Saya menggunakan ini. Saya menggunakan G toggle button ya, seperti yang tadi ukuran sepatu, kalian tinggal ganti aja namanya jadi pria, ukuran sepatu. Nah, ini untuk bisa namanya 18 sampai 60 tahunnya bisa dibawa itu dengan cara misalnya kalian klik tanda yang udah kalian isi ini pada G toggle button kalian, klik kanan, lalu pada bagian properti kalian klik. Di sini ada tulisan teks ya, teks di sini. Nah, kalian masukkan kode ini, HTML center pria BR ini. Ini gunanya untuk penulisan yang tampilan tulisannya itu akan seperti pada gambar ini, pada seperti desain saya yang ini kayak pria. Fungsinya itu. Nah, pada bagian input panjang kaki ini menggunakan G-label, dan untuk bagian kotak ini pengisiannya menggunakan text file, dan text file ini gunanya untuk menginput hasil inputan pada aplikasi yang kita buat ini. Dan untuk konversi sekarang kami menggunakan G-button. Untuk agar bisa diklik dan hasilnya akan muncul di sini. Nah, jangan lupa setelah kalian buat ini, kalian klik kanan, cek variabelnya itu jangan lupa untuk diisi. Kayak misalnya seperti saya, kayak ini kan fungsinya untuk konversi ya, untuk mengeluarkan hasil. Jadi saya buat seperti the btn konversi. Begitupun dengan pria juga sama, saya buat seperti btn pria. Begitupun dengan wanita dan anak. Lanjut ke bagian ukuran. Nah, ini sama ya, saya pakai button. Maksudnya saya pakai text file. Jadi nanti tampilan habis kita isi ini, tampilannya akan muncul di sini. Misalnya saya 3,5 itu nanti isinya adalah hasilnya 39, dan ini berapa. Saya menggunakan text file. Nah, kalau ini nggak perlu diapa-apain, ini tinggal teks sebelumnya, misalnya saya ini. Dan untuk kolom tanda cari lagi dan simpan kami menggunakan G-button. Ini tinggal kalian balik ke desain. Ini klik kanan, edit, tinggal hapus, enter, selesai. Dan ukurannya bisa kalian adjust sendiri maunya seperti apa. Seperti itu. Nah, jangan lupa untuk ini, untuk variabelnya ini jangan lupa dinamain, karena ini bakal ngaruh banget nanti di source code kalian. Dan kalau bisa jangan lupa ini nama variabel tiap masing-masing ini apa. Kalau ini Indonesia saya namain teks EU, sama dengan US, UK, dan JP, jadi saya sama namanya nggak beda jauh, biasanya nggak lupa. Caranya sama ya. Dan misalnya saya contohin di sini. Klik kanan, edit text. Kalau kalian ingin mengubah backgroundnya, tinggal cari di sini. Misalnya saya contohin warna pink di sini. Nah, terus buat teksnya di background. Nah, untuk buat tab blog riwayat, kami menggunakan tabel yang ada di swing control di pillarnya. Terus tinggal tinggal diklik kanan, langsung edit teks, hapus, ketik apa mau kalian gitu, enter, selesai. Nah, ini buat contoh aja ya, jadi ntar hasil akan keluar kayak gini. Kita hapus, delete.
Nah, jangan lupa nanti variabel name-nya diubah juga. Saya simpannya seperti ini, btn simpan, begitupun dengan cari. Jadi di sini juga saya gunakan jadi btn cari lagi. Nah, seperti itu. Sini saya drag, ukurannya ya kayak biasa aja, kalian tinggal kalian drag. Ini saya contohkan, misalnya ini seperti ini ya, ini contohnya aja ya, tuh Ctrl Z ya, seperti itu. Nanti kalian klik ini, kalian tinggal ubah di sini backgroundnya mau warna apa suka kalian. Misalnya saya contohin ini, tinggal klik oke, saya warna biru ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk bagian pria, agar biar nanti aplikasi kalian saat diklik itu dia bisa diklik, misalnya kan di sini pilihannya kalian sebagai pria atau wanita. Misalnya kalian klik antara wanita, ini biar fungsinya itu diklik hanya satu orang aja. Di sini kalian bisa menggunakan di sini apa? Bentar. Di sini saya menambahkan button group. Nah, kalau kalian drag nanti tampilannya nggak ada di sini, jadi nggak masalah. Yang intinya kalian drag di bagian paling kosong kalian, lalu kalian setelah kalian Oke, sekarang kita lanjut ke codingan ya teman-teman. Di sini kami membuat file program yang diisi dengan nama kelas kami yang bernama My Company TPLP 034 ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke logika tombol, kita siapin dulu nih beberapa bahan variabel globalnya seperti yang kami bahas dari awal pada package My Company TPLP 034 ini. Fungsinya ibaratkan folder tempat menyimpan file codingan biar rapih dan gak ketukar sama materi kuliah tugas lainnya, seperti yang saya jelaskan dari awal video pas awal banget pokoknya. Masih dalam desain converter ukuran sepatu, yang dimana ada beberapa jenis input panjang dan kaki. Lalu kita pindah ke source, yang dimana di dalam source package ini di bawahnya adalah com.mycompany.tplp034. Lalu data inilah yang kita akan pakai untuk membuat pemrograman tersebut, dan disinilah tempatnya kita akan menyimpan semua pemrograman yang kita akan buat nanti, yang telah kita buat ini ya. Lalu kita pindah ke bagian sebelahnya, di bagian package com.mycompany.tplp034. Di sini ada beberapa import. Yang pertama import Java Xwing Table Default Table Model, yaitu berfungsi sebagai kita bisa memanggil pustaka Java untuk mengatur baris dan kolom tabel secara dinamis lewat kode agar tabelnya tidak kaku atau statis. Lalu di bawahnya ada import Java Time Local.time dan import Java.time.format.time formatter, yaitu berfungsi sebagai model sakti untuk mengambil jam dan tanggal real time dari laptop kamu saat pemrograman sedang berjalan ya. Lalu di sini kita masih dalam package ini lah. Di bagian ini kita sudah dijelaskan tadi ya, yang dimana-mana import ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, yang dimana di atas untuk sebagai mengatur baris, dan local date time dan format ini untuk mengatur jam dan tanggal penggunaan. Lalu kita kembali ke desain ya. Di sini ada beberapa table yang sudah tertera. Lalu kita balik lagi ke dalam source. Ya, kita ke bagian public class convert sepatu extend Java Xwing Gframe, yang dimana ini itu memiliki fungsi yang berbeda juga, yaitu default table model itu kita ke desain kembali, kita kembali untuk melihat table input pada desainnya ya. Lalu kita kembali dalam source, kita memilih scroll ke bawah sedikit, lalu kita melihat convert sepatu extend Java Xwing Gframe default table model yang berfungsi sebagai variabel penampung agar cetakan tabel kita nanti.
Lalu kita scroll ke bawah sedikit, yang di sini dimana ada in no riwayat 1 sama dengan fungsinya adalah variabel angka untuk nomor urut otomatis seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Tiap kita mengklik kata simpan, lalu ke bawahnya kita ada public converter sepatu. Nah, kode di dalam blok ini adalah hal yang pertama kali dijalankan agar aplikasi baru banget muncul di layar komputer nanti. Lalu di sini kita ada model new Java new string-nya, itu ada seperti nomor, waktu, jenis input, Europe ID, US, UK atau JP. Di sini adalah default table model yang akan ditambahkan pada kodenya ya. Lalu di sini Anda bisa melihat ada beberapa string-string yang sudah kami berikan. Lalu kita ke bagian bawah tabel riwayat.setModel. Lalu kita ke bagian tabel masih dalam tabel riwayat set model. Kita di sini ada beberapa table riwayat get table header itu. Yang pertama ada table riwayat get table dot set font Java awt font Arial Java awt font bold 12 itu berfungsi sebagai untuk mengatur kosmetik bagian kepala table agar fontnya tetap tebal atau bold, ukurannya 12 dan warnanya adalah background hijau Tosca. Seperti yang Anda lihat di sini ya. Lalu kita ke bagian bawahnya yaitu table riwayat get table header set background new Java awt color, yaitu di sini untuk mengatur background colornya yaitu menjadi warna hijau Tosca. Lalu kita ke bagian converter sepatunya seperti yang Anda lihat ya. Di sini ada txt input cm set text. Yaitu yang pertama ada txt input cm set text, itu fungsinya adalah mengosongin kotak tempat ngetik angka sentimeter kaki ya, seperti yang Anda lihat di dalam monitor Anda. Lalu di bawahnya bisa dilanjut lagi. Di sini ada beberapa, kita kembali ke desain lagi. Seperti yang ada input pada panjang kaki sentimeter ya. Lalu yang kedua adalah txt set text UA, itu untuk mengisi ukuran yang dimana kita nanti untuk mengisi kayak untuk menghapus semua angka hasil konverter yang kita akan isi di dalam desain tersebut. Seperti kita akan mengisi ukurannya lagi untuk di ukuran Europe atau yang lain-lainnya. Lalu kita dilanjut. Di sini kita ada button group 1 clear selection, yaitu yang berfungsi untuk menghilangkan bulatan hitam atau tekanan di pilihan jenis kelamin seperti pria, wanita dan anak-anak, agar nggak ada biar nggak salah memilih lagi nanti ya, seperti kita akan memilih pria, wanita atau anak-anak. Jadi kita tidak bisa memilih semuanya secara bersamaan. Kita hanya bisa memilihnya dengan cara memilih salah satunya saja. Lalu kita lanjut ke bagian text input cm request focus, yang dimana ini memiliki fungsi yaitu sebagai otomatis memindahkan kursor ngetik langsung ke kotak input sentimeter lagi, jadi user nggak perlu repot ngeklik pakai mouse. Kita lanjut scroll ke bawah, kita ke bagian private void btn simpan action perform, yang itu di bagian bawahnya ada bagian if txt ua get text equal, yang berfungsi sebagai yang di sini memvalidasi galak biar user nggak iseng langsung ngeklik simpan padahal belum masukin konversi apapun itu. Jadi sudah jelas ya. Jadi if ini memiliki fungsi yang sudah saya berikan penjelasannya pada sebelumnya, yaitu seperti contohnya kita memunculkan kata atau pesan yang berisi silahkan lakukan konversi terlebih dahulu sebelum menyimpan data. Lalu ke bagian bawahnya Java time format date time formatter gitu ya, java.time format date time formatter pattern. Kita di sini kita pindah ke bagian desain untuk adalah mengisi bagian tabel yang ada di bawah tersebut. Lalu kita kembali, di sini ada di sini sudah dijelaskan di mana kita ada di bagian string jenis kelamin, yaitu if btn pria in selected jenis kelamin pria, yang dimana berfungsi untuk mengecek tombol mana yang lagi aktif untuk menentuin kata apa yang bakal ditulis di dalam jenis kelamin. Ketika saya mengetik jenis kelamin pria, maka
jenis sepatu ukuran pria lah yang akan muncul. Lalu kita ke bagian bawahnya lagi. Di sini kita di bagian model Java Swing Table Default Table Matter TBL Riwayat Get Model. Selanjutnya di sini kita di bagian no riwayat default table model, yang di sini bagian table riwayat get model, yaitu memiliki jalur aplikasi memasukkan data nomor waktu, hasil konversi dan lain-lain menjadi satu baris baru di tabel aplikasi bawah, yang sudah seperti dijelaskan di sini ya, yang sudah tertera di string SQL-nya seperti insert into riwayat waktu, jenis kelamin, input CM, Europe, US, UK, Jepang, value-nya seperti tanda tanya. Lalu di bawahnya kita memiliki PST settings pertama, lalu kita pindah ke PHP My Admin. Di sini kita sudah membuat database-nya, lalu kita kembali lagi. Kita ke bagian scroll lagi sedikit ke bawah, kita lihat di sini ada beberapa PST-nya ya, tuh seperti yang sudah ada di cantuman pada monitor, yang dimana Java SQL prepare statement pst.con.prepare statement berfungsi untuk membuka gerbang koneksi ke server database XAMPP kamu nanti. Dia di sini ada PST-nya 1 sampai 7 ya, sudah ada di sini, kalian bisa melihatnya kembali seperti yang PST setting pertama itu untuk waktu sekarang, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga input CM, yang keempat untuk ukuran Europe, yang kelima untuk ukuran US, yang keenam untuk ukuran UK, yang ketujuh untuk ukuran Jepang. Lalu ada PSN execute, itu berfungsi untuk tombol eksekusi terakhir data resmi terkirim dan disimpan permanen di hard disk lewat database MySQL. Yang di sini terus kita ke bawahnya lagi, lalu dilanjut ke bagian bawahnya, yaitu di bagian Shift BTN AI selected, yaitu jenis pria, jenis wanita ataupun jenis anak-anak. Di sini kita menjelaskan bahwa di sini ada 3 kategori, yaitu pria, wanita, dan anak-anak, dan kita bisa mencari ukuran ini melalui sesuai apa yang kita ingin cari. Apakah kita ingin mencari ukuran Europe, JP, US, atau UK. Lalu di sini ada double centimeter, yaitu penggunaannya adalah mengambil teks angka dari kotak input lalu diubah tipenya jadi angka desimal biar dapat dihitung pakai rumus matematika. Lalu selanjutnya adalah pemilihan untuk jenis equal wanita. Fungsinya adalah mempercabangkan logika karena ukuran US dan UK untuk pria dan wanita dan anak-anak rumusnya berbeda-beda, jadi kita bisa perhitungannya lewat if else. Lalu dilanjut ada beberapa jenis if else yang sudah tertera pada source kali ini, yaitu ada 3, yaitu if jenis equal pria, else if jenis equal wanita, else if jenis equal anak-anak. Di sini kita ada txt UA set text strings format if Europe, lalu yang selanjutnya adalah untuk US, yang ketiga adalah untuk UK, dan yang terakhir adalah untuk JP. Nah, di sini kita akan scroll ke bawah sedikit. Nah, lalu kita kembali ke desain. Kita bisa melihat untuk ukuran UK, untuk table US atau Europe ataupun JP. Kita kembali lagi untuk source. Selanjutnya adalah case number format exception, yaitu berfungsi sebagai jaring pengaman ketika user typo atau memasukkan huruf misalnya 20 cm yang seharusnya ada 20 cm, program nggak bakal crash atau keluar sendiri, melainkan memberikan peringatan baik-baik lewat pop-up pesan. Oke, untuk ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi untuk semua txt set text string itu sudah dijelaskan untuk apa dan keterangannya untuk apa di sini, dan di bawahnya adalah sudah dijelaskan kembali, yaitu untuk di sini number format exception untuk menjaring pengaman ketika kita salah dalam mengetik sesuatu, jadi akan memberikan teks dialog di atas pop up pada laptop
kalian, yaitu masukkan angka panjang kaki yang valid, contohnya 24,5, dan ketika tidak valid itu akan memberikan sebutannya apa ya, pesan bahwa kita itu salah dalam memasukkan data. Lalu selanjutnya di sini kita akan lanjut, yaitu ke bagian converter sepatu Java ya. Kita masih di bagian converter sepatu Java. Lalu kita run. Di sini sudah ada tampilannya ya. Di sini untuk tampilannya pria sampai 18-60 tahun, wanita 18 sampai 60 tahun, dan anak-anak 3 sampai 17 tahun. Lalu kita menginput 18,5. Kita konversi sekarang untuk ukuran Europe yaitu 29,8, untuk UK-nya sekian, JP-nya sekian, dan US-nya sekian. Lalu kita ketik simpan. Lalu di tabel bawahnya akan muncul, yaitu untuk beberapa seperti nomor waktu ataupun sebagainya. Kita kembali ke PHP My Admin, kita refresh, lalu akan muncul data baru di bawah, yaitu seperti ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita kembali, lalu kita ubah lagi, kita hapus ya, dengan cara kita cari lagi, lalu kita ketik ulang. Untuk sekarang kita mencari ukuran pria, yaitu kita ketik, untuk ukurannya kita pakai 27.3. Lalu kita konversi sekarang, maka akan muncullah beberapa ukuran ini. Lalu kita simpan, datanya masuk ke data MySQL, lalu sudah terpampang di bawah ya. Kita kembali ke PHP My Admin, kita refresh, dan sudah muncul data yang baru di bawah. Nah, kita kembali lagi, kita hapus menjadi ke data semula, yaitu data kosong. Nah, jadi kesimpulan pada file connect Java ini adalah kabel data utama kita adalah berkat file inilah angka hasil konversi sepatu yang tadinya cuma pajangan di layar monitor, sekarang bisa mengalir lancar dan tersimpan rapi dalam tabel PHP My Admin XAMPP kamu. Mungkin cukup sekian dari video yang saya berikan ya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.